Sobat Smartphone semuanya, apa kabar? Selamat pagi, senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman di pagi yang indah semacam ini, walaupun sedikit panas ya. Tapi tentunya tetap menyenangkan dan selamat datang di Sahabat You Got Talent Online. Oke, waktu cepat sekali, rasanya berlalu, benar-benar cepat rasanya. Dan nggak berasa kita sudah hampir atau sudah di penghujung episode daripada Sahabat You Got Talent. Dan nantinya kita akan umumkan siapa-siapa saja semifinalis kita yang terakhir untuk episode hari ini. Dan teman-teman harap wajib nonton sampai tuntas ya, supaya tahu siapa yang empat kandidat terakhir yang akan kita umumkan hari ini. Dan di dalam suasana COVID-19 ya, virus corona sepertinya semakin heboh begitu di Hong Kong. Dan dalam kondisi seperti semacam ini, tidak dimungkinkan kita untuk pergi keluar kota ataupun pergi kemana-mana. Even kita pergi keluar kota pun, di sana juga mestinya tidak bisa pergi kemana-mana juga. Dan ada nggak sih kesempatan atau ada kemungkinan nggak sih kita bisa pergi kemana-mana ke tempat yang indah semacam itu walaupun kita tetap di Hong Kong? Dan jawabannya pasti ada. Dan look at the screen, here you are. Kamu bisa lihat bahwa kalau misalkan kamu ingin melihat aurora ya, aurora itu apa? Aurora itu kira-kira semacam nih. Kalau di layar kamu akan melihat suatu tampilan indah sebenarnya nih. Ini terjadi di waktu malam dan biasanya seorang traveler pasti tidak akan melewatkan kesempatannya untuk melihat aurora semacam ini. Dan ini adanya di Eropa Utara ataupun Amerika Utara untuk melihat aurora semacam ini ya. Dan sekarang Pusat Studi Utara Churchill di Kanada itu sudah mengatur kamera. Jadi dia memasang kamera di sana untuk menyiarkan langit malam di kondisi di tempat itu. Jadi kalau penonton itu beruntung, ini kalau misalkan kita pergi sendiri, dia harus menunggu sekian jam lamanya di suatu malam untuk melihat apakah ada pemandangan aurora seperti itu. Tetapi kita tidak perlu. Jadi berdasarkan web, jadi kita bisa melihat ketampilan aurora ini dari ponsel kita. Dan waktunya kira-kira dari jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore waktu Hong Kong ya, kamu bisa untuk melihatnya. Dan demikian kamu tidak perlu harus pergi ke mana-mana, cukup dari ponsel saja. Dan caranya adalah dengan mengetikkan explore.org. Jadi kamu ketik aja di ponsel kamu explore.org dan kamu akan bisa melihat selain daripada aurora ini, kamu bisa melihat juga beruang kutub misalkan, atau melihat paus. Itu semua secara real time dan lewat kamera cam. Jadi tetap di rumah tapi masih bisa bepergian ke luar negeri misalkan. Baik, waktunya sekarang Sahabat You Got Talent Online. Oke, watch out. Siapakah pemenang pekan lalu? Dan inilah dia. Selamat kepada Yuli Astutik dan Nova Ayu. Congratulations kepada Yuli Astutik dan Nova Ayu yang menjadi finalis dari episode yang kemarin pekan lalu. Dan jika video kamu ditayangkan di episode ini, berarti kamu punya peluang loh ya untuk memenangkan hadiah utama sebanyak 5.000 Hong Kong dollar atau mungkin 3.000 atau mungkin juga hanya 1.000 Hong Kong dollar selama kamu menjadi finalisnya. Dan kita akan tayangkan 4 video, tetapi 2 video pertama kita akan tayangkan dahulu ya. Lihatlah, check the screen. First 2 video for today. Kandidat pertama Tarwiyah dan kandidat kedua Erma Yuliani. Check the screen right now.
Oke, itu tadi kandidat 1 Tarwiyah dan kandidat 2 Erma Yuliani. Kita masih ada 2 kandidat lagi, videonya akan kita tayangkan, tetapi setelah Smartun Talk berikut ini. Kabar dari Smartun Talk. Dan di sisi ini biasanya memang kita akan selalu memberikan kabar dari Smartun buat teman-teman semua. Dan hari ini saya ingin cerita sedikit tentang aplikasi akun SIM. Jadi teman-teman sudah pada tahu ya, aplikasi akun SIM yaitu adalah aplikasi untuk mengelola kartu SIM teman-teman semua. Kamu bisa cek saldo, bisa kirim pulsa, dan segalanya ada di akun SIM. Dan topik kita hari ini adalah, the first topiknya adalah gimana caranya untuk ngecek kecepatan data. Nah, teman-teman sukanya mungkin tidak ngeh bahwa teman-teman harus selalu ngecek berapa sih kecepatan data yang kamu miliki saat ini. Jadi, untuk mengeceknya atau untuk memonitor daripada kecepatan data kamu atau penggunaan data kamu, bisa kamu gunakan akun SIM. Jadi buka saja akun SIM, kemudian pilih saldo SIM, kemudian di sana ada menu pemakaian dan kamu klik aja di menu pemakaian. Dan misalnya nih, ini untuk yang menggunakan pakai data 88 ya. Kalau kamu masih menggunakan awal-awal, kecepatan kamu akan mendapat 21 Mbps kecepatan datanya. Nah, nanti kemudian setelah 15 GB pertama, itu akan turun menjadi 1 Mbps dan kecepatan berikutnya akan turun setelah kamu mencapai 40 GB ya. Kamu akan turun menjadi 128 kbps. Nah, pertanyaan tadi adalah gimana kamu tahu bahwa kamu kecepatannya sedang berapa semacam itu? Lihat saja ada tanda panah di sana. Jadi kalau kamu perhatikan di layar, ada tanda panah misalnya nih, itu menunjukkan 21 Mbps. Berarti saat ini kamu masih di kecepatan 21 Mbps. Tetapi kalau panah itu menunjukkan ke 128 kbps, berarti kamu sudah menggunakan data lebih dari 40 GB. Next, lalu kemudian misalkan kamu sudah merasa nggak cepat lagi ya, gimana caranya untuk kembali ke kecepatan 21 Mbps? Jadi kita punya suatu cara, metode yang namanya adalah Speed Plus. Apa sih Speed Plus itu? Dengan menggunakan fitur Speed Plus ini, kamu bisa mempercepat kecepatan datamu yang kamu gunakan saat ini menjadi ke kecepatan 21 Mbps lagi dengan cukup membayar $5 per harinya. Jadi kalau kamu menggunakan dalam satu hari begitu, kamu dikenain biaya $5. Dan setiap paket data, setiap pelanggan akan punya satu kuota gratis untuk menggunakan Speed Plus ini. Tetapi nantinya setelah kamu gunakan kuota tersebut, akan dikenakan biaya seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah biayanya $5 per hari. Jadi pada saat kamu betul-betul membutuhkan kecepatan 21 Mbps, silahkan tekan Speed Plus ini. Next. Nah, kemudian andai kata kamu tidak ingin membeli atau kamu merasa pakai data kamu masih jauh, padahal ini masih ada 10 hari lagi misalkan. Gimana caranya supaya kecepatan saya bisa kembali lagi? Ada cara lain, yaitu dengan renew. Jadi kamu bisa membeli ulang, berlangganan ulang pakai data kamu. Tidak perlu harus menunggu sampai dengan pakai data itu habis ya. Misalkan masih ada 10 hari lagi atau masih ada 15 hari lagi dan kamu ingin membeli, ya sudah beli saja. Dengan cara kamu masuk ke akun SIM, kemudian pilih paket data yang dimaksud, misalkan pakai data bulanan 88. Kemudian kamu tekan saja tombol di sana, misalnya ya, cari tombol paket dan layanan, kemudian bayar dan perpanjang paket data. Nah, dengan memperpanjang atau menekan itu, kamu akan memperbaharui paket data menjadi kembali seperti semula. Baik, itu tadi topik kita, dan kembali ke You Got Talent. Siapa sih ya? 2 video yang berikutnya. Sudah nggak sabar, cek di screen dan kita hitung, kita lihat. Let's watch them. 3, 2, 1, and go!
Mulia berani lembut hati, amat cerdas ilmu seluas samudra. Ya Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan memanja, sejukkan hatinya. Ummana sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh. Oke, itu tadi kandidat nomor 3 Nuridah Yanti dan kandidat nomor 4 Mia Minarsih. Waduh, mendengarkan lagu itu tadi asik banget. Sayang cuma 1 menit. Saya berharap nanti kita bisa mendengarkan fullnya ya kalau masuk final. Oke, jadi teman-teman kita ulang lagi. Teman-teman mesti memvote ya, mesti memberikan suaranya kepada 4 kandidat kita hari ini tadi, 1, 2, 3, 4. Dan siapapun yang terbanyak atau yang terbanyak ngasih vote-nya, dia akan masuk final. Oke, kita recap ya. Siapa saja kandidat 1, 2, 3, 4 tadi? Kita recap. Kandidat pertama tadi adalah Tarwiyah, kandidat kedua adalah Erma Yuliani, dan kandidat 3 adalah Nuridah Yanti. Kandidat keempat adalah Mia Minarsih. Recapnya adalah kandidat 1, 2, 3, 4. Jadi untuk kandidat 1, kamu mesti, kalau memang kamu favoritnya adalah kandidat nomor 1, kamu mesti kasih emoji hati. Kandidat nomor 2, kasih emoji senyum. Kandidat nomor 3, untuk Nuridah Yanti, kamu kasih emoji wow. Dan kandidat nomor 4, kamu kasih emoji menangis. Jadi ingat teman-teman, jika kamu adalah 4 kandidat yang videonya kita tayangkan hari ini, wajib hukumnya untuk mengabarin ke semua teman-temanmu semua ya, untuk bantu kamu untuk kasih vote yang sebanyak-banyaknya, karena siapapun 2 orang yang terbanyak ya, 2 orang yang terbanyak tertinggi vote-nya, dia akan masuk final nantinya. Finalnya kita akan rencanakan sekitar bulan September, jadi teman-teman wajib mengikuti, kemudian nanti mungkin kita akan atur belakangan. Jadi teman harus membuat atau mungkin juga meneruskan talentnya yang sekarang sudah ini untuk jadi yang lebih bagus lagi. Dan voting ini berlaku sampai dengan minggu depan ya, hari Rabu tanggal 6 Agustus jam 12 siang. Jadi misalkan kamu bukan temannya juga, kalau sudah melihat acara FB Live kita di sini, jangan lupa bantu mereka untuk kasih vote berdasar emoji Facebook. Oke, baik. Sekarang waktunya kita take time teknologi. Dan di hari ini kita seperti biasa suka memberikan sesuatu untuk update ke kamu semacam itu, seputaran tentang dunia seluler. Jadi biar kita dapat pengetahuan baru. Dan topik today is cookies inside your phone. Topik hari ini adalah cookie di dalam ponselmu. Cookies? Yang benar nih. bukan. Cookies di sini bukan kue. Kita tidak bicara tentang kue, tapi memang cookie di sini istilah yang digunakan di dunia internet. Kebetulan aja namanya cookies, tapi bukan cookies yang ya kalau kita makan semacam itu, enggak kok. Jadi ini adalah suatu istilah saja di dalam dunia internet kita. Dan kita lihat di screen kita, sebetulnya apa sih cookies itu? Jadi gampang aja nih, misal ya, teman-teman mencari di mbah Google suatu kata misalkan, smartphone lah semacam itu misalkan. Nanti akan ada pilihan di bawahnya, jadi semacam rekomendasi. Apakah benar ini yang kamu cari? Kira-kira semacam itu. Dan inilah tadi yang
sebetulnya cookies itu akan menyimpan sesuatu atau apalah semacam itu di komputer atau di ponsel kamu. Coba kita lihat next berikutnya. Nah, cookies itu adalah sepotong kecil sebetulnya ya, suatu data. Nanti potongan itu akan disimpan di dalam ponsel kamu ataupun di dalam komputer kalau kamu menggunakan komputer atau laptop semacam itu. Nanti akan disimpan dan itu akan digunakan suatu ketika apabila diperlukan. Kapan diperlukannya? Next, kita lihat. Yaitu pada saat misalnya nih, si cookies itu akan mengingat berdasarkan minat atau interestnya kamu. Jadi kalau kamu interestnya dengan sesuatu begitu ya, si komputer atau si ponsel itu akan mengingat dengan baik. Dan termasuk juga mengingat riwayat apa saja pertanyaan yang pernah kamu lakukan. Misalnya nih, kamu mencari resep nih di Facebook. Misalnya ya, ada resep, kamu ketiklah sesuatu terserah. Misalkan kata-katanya adalah resep nanti. Begitu tertekan, terbuka, di atas biasanya teman-teman akan melihat suatu iklan atau yang disponsorin semacam itu. Dan apakah kamu pikir ini adalah suatu kebetulan? Enggak. Ini bukan kebetulan. Jadi ini adalah sebenarnya berdasarkan cookies itu tadi. Jadi cookies tadi yang disimpan, kemudian kamu akan melihatnya semacam itu dalam bentuk iklan. Dan apakah benefitnya? Nah, benefit ataupun keuntungan dari cookies ini adalah tentunya kamu akan lebih mudah ya untuk mengetahui atau melihat sesuatu yang kamu inginkan. Dia akan datang bertubi-tubi misalnya kepada kamu. Kamu mungkin sukanya tadi resep. Nanti kemudian setiap kali kamu membuka sesuatu akan muncul resep, mungkin resep baru dan semacam itu. Dan ini akan menguntungkan buat kamu sebenarnya karena akan membuatmu menambah pengalaman selama membrowsing ataupun bermain internet semacam itu. Jadi hal-hal yang menarik akan tampil di sana. Tetapi selain benefit, the next adalah ada disadvantage, ada kerugiannya daripada cookies itu. Apa sih kerugiannya? Tentunya kamu sedang diawasi di dunia internet. Apa maksudnya? Ingat, apapun yang kamu lakukan di internet, kamu akan diawasin. Siapa yang ngawasin? Nah, semacam itu tadi, cookies ataupun orang lain. Siapa orang lain tadi? Misalkan virus. Nah, kamu lihat di sana kadang-kala kamu akan temukan suatu kata-kata. Pernah lihat nggak kira-kira semacam ini bahwa kamu harus meminta, yes, I accept cookies semacam itu. Nah, artinya bahwasanya itu cookies sudah bekerja untuk kamu. Kalau kamu terima accept itu tadi, maka berikutnya dia akan mudah memberikan kepada kamu rekomendasi berikutnya. Seperti apa untuk berikutnya. Nah, oleh karena itu remindernya adalah kamu mesti berpikir ulang, ya, pikir ulang apabila kamu membuka suatu internet apapun juga. Kadangkala ada sesuatu yang ya nggak bagus gitu ya. Kamu ketikkan di sana dan dia akan muncul dari waktu ke waktu. Kan nggak lucu, suatu ketika kamu akan malu begitu ya. Karena tiba-tiba di ponselmu akan keluar gambar yang mungkin tidak cocok untuk dilihat. Oleh karena itu, remindernya di sini adalah pikirkan ulang untuk memberikan informasi pribadi kamu di internet. Karena siapa tahu akan dimanfaatkan oleh orang yang salah untuk berbuat yang salah. Jadi, perhatikan baik-baik. Oke, baik. Kita recap lagi 4 orang kandidat kita hari ini. Jadi, mereka adalah kandidat 1 adalah Tarwiyah. Kandidat 2 adalah Erma Yuliani, kandidat 3 adalah Nuridah Yanti, dan kandidat 4 adalah Mia Minarsih. Tolong berikan vote, berikan suara kamu, kasih tanda hati untuk Tarwiyah, kasih tanda emoji Facebook senyum untuk Erma Yuliani, atau wow untuk Nuridah Yanti, atau Mia Minarsih untuk tanda emoji menangis. Oke, jadi teman-teman mesti harus kasih vote buat mereka. Dan 2 orang kandidat yang terbanyak vote-nya akan masuk final. Dan kita akan kumpulkan semua kandidat, 8 orang kandidat untuk masuk final nantinya. Dan mereka akan bersaing untuk menjadi sang juara, mendapatkan hadiah 5.000 Hong Kong dollar. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini dan sudah menonton FB Live hari ini dalam episode khusus Sahabat Juga Talent. Dan jangan lupa untuk tetap menuliskan komen kamu di bawah atau memberikan like untuk program acara kita. Dan kita akan ketemu lagi masih tetap
di Kamis depan di jam yang sama 11.30 pagi di Sahabat You Got Talent Online. Bye-bye. Pandangan dan pendapat yang diungkapkan oleh pembawa acara dan orang yang diwawancarai hanya mencerminkan sudut pandang pribadi mereka. Hal itu bukan pernyataan resmi atau mencerminkan perusahaan dan manajemen.